Baik, selamat malam waktu Indonesia, Rio. Ya, selamat pagi waktu Washington DC, Happy. Baik, Rio, Donald Trump menang di Iowa dan New Hampshire. Apakah kemudian Donald Trump merasa berada di atas angin? Iya, Happy dan pemirsa, Donald Trump ini sebetulnya baru mencetak rekor ya kalau bisa dibilang, karena terakhir kali bakal capres dari Partai Republik menang di Iowa dan pemilihan pendahuluan di New Hampshire ini tahun 1976. Jadi sudah hampir 40 tahun dan Trump bisa menang di dua negara bagian ini. Nah, dia sebetulnya cukup mengejutkan karena di New Hampshire sendiri sejumlah pengamat awalnya memperkirakan bahwa Nikki Haley akan lebih unggul. Nikki Haley ini adalah mantan dubes AS di PBB pada masa Donald Trump. Namun demikian Trump yang menang. Dan Nikki Haley sendiri pernah jadi gubernur di South Carolina selama 8 tahun. Nah, di South Carolina sendiri nanti akan terjadi pemilihan pendahuluan selanjutnya. Namun demikian, sebuah survei lagi-lagi menunjukkan bahwa Trump ini unggul di South Carolina bahkan sampai 30 poin melebihi Nikki Haley yang pernah menjabat sebagai gubernur selama 8 tahun. Jadi bisa dilihat bahwa popularitas Trump di bursa capres Partai Republik memang begitu tinggi, namun kita harus tetap melihat beberapa negara bagian lagi sampai melihat apakah betul-betul Trump yang akan terpilih mewakili Partai Republik dalam Pilpres AS 2024. Tapi baik, lantas Rio, bagaimana dengan popularitas Presiden Joe Biden sebagai calon petahana? Apakah Presiden Biden disukai oleh para pemilih? Ya, Happy dan pemirsa, popularitas atau dukungan pemilih AS terhadap Presiden Joe Biden ini terus menurun sebetulnya. Survei Gallup mencatat bahwa pada tahun pertama Biden ini mendapat dukungan sampai 48%, tahun kedua turun ke 41%, dan tahun ketiga, yakni 2023 maksud saya, turun lagi ke 39%. Dan angka ini termasuk yang cukup rendah karena lebih rendah daripada mantan Presiden Donald Trump dan mantan Presiden Barack Obama di tahun ketiga masa kepemimpinan mereka masing-masing. Sebetulnya ini cukup menarik karena isu ekonomi dianggap sebagai isu terpenting dalam Pilpres AS 2024. Dan sebetulnya situasi ekonomi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden ini berangsur membaik, di mana dia berhasil menekan inflasi di angka 3%. Namun nampaknya ada satu isu yang mengganjal, yakni adalah isu Israel-Palestina, di mana sejumlah kelompok, terutama dari kelompok Muslim, Arab, dan juga kelompok-kelompok AS progresif lainnya, menuding bahwa Biden ini mendukung Israel tanpa syarat gitu, dan inilah yang sebetulnya dikritik oleh para kelompok yang sebetulnya selama ini loyal terhadap Presiden Joe Biden dan juga Partai Demokrat. Kita lihat bahwa di beberapa agenda kampanye Biden dalam beberapa minggu terakhir ini terus-terusan diinterupsi oleh pendukung pro-Palestina, di mana mereka mendesak adanya gencatan senjata dan juga meneriakan yel-yel bahwa Biden itu turut bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Gaza. Bahkan sejumlah kelompok Muslim itu menyuarakan kampanye Abandon Biden, yakni untuk meninggalkan Biden pada saat Pilpres AS 2024. Bahkan ada satu kelompok Muslim yang menyatakan bahwa separah-parahnya mantan Presiden Donald Trump yang pada saat dia menjabat melarang kelompok Arab dan Muslim untuk masuk ke Amerika Serikat lewat travel ban pada saat itu, masih lebih parah Biden karena Biden terlibat dalam pembunuhan massal komunitas Arab dan Muslim di Timur Tengah. Happy. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Rio Tuasikal, jurnalis VOA langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Selamat malam.